Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Tutorial. Di video kali ini, saya akan membahas tentang format sel. Format sel adalah pemformatan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe data dari data tersebut. Untuk cara membuka format sel, caranya seperti ini. Di bagian number ini, kita klik di bagian pojoknya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa dengan menekan tombol Ctrl 1. Ctrl 1. Nah, seperti itu. Ctrl 1 ya teman-teman. Di format sel ada 6 tipe pemformatan. Ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Di sini saya akan membahas semuanya ya teman-teman. Mulai dari number. Number ini digunakan untuk memformat data angka dengan bentuk yang lebih luas. Di sini ada beberapa kategori. Pertama, ada general. General ini secara default, maka otomatis ya teman-teman. Dia akan menggunakan kategori general. Seperti ini. Kita klik di selnya ini. Nah, dia otomatis general. Kemudian di sini ada number. Number ini berfungsi untuk menambahkan angka 0 setelah koma seperti di sini. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ketik angkanya. Di bagian number. Nah, di sini di decimal place ini di sini ada angka 2. Berarti setelah koma akan ditambah angka 0, jumlahnya ada 2. Kalau saya tambahin, maka dia akan bertambah. Seperti itu. Kemudian untuk use 1000 separator ini, berarti misalnya di sini ada, saya sudah ketik angka 1000 tanpa ada tanda ya. Maka di sini akan menambahkan tanda pemisah. Di 1.000 seperti itu. Kemudian ada negative number. Negative number ini untuk pemformatan angka negatif. Seperti ini contohnya. Misalnya di sini saya menambahkan angka negatif. Seperti ini. Yang saya seleksi. Nah, untuk angka negatif, misalnya saya pilih yang ini. Nah, nanti otomatis yang negatif, dia itu akan berwarna merah. Ini, klik OK. Nah, tanda negatifnya akan hilang dan diganti menjadi berwarna merah. Seperti itu. Kalau yang di sini, dia sama. Kalau ini berarti yang negatif akan menjadi tutup kurung. Kalau yang ini berarti tutup kurung dan berwarna merah. Seperti itu. Kalau yang ini berarti sama. Jadi angka negatif menggunakan tanda seperti ini. So, yang kita ketik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada currency. Currency ini berfungsi untuk menambahkan simbol mata uang. Misalnya saya klik di sini. Currency, kemudian di sini simbolnya saya pilih Indonesia.
Nah, kemudian decimal place-nya saya hilangin untuk angka 0 setelah komanya. Nah, seperti ini aja. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Setelah currency, di sini ada counting. Counting sama seperti currency, dia menambahkan simbol mata uang. Di perbedaan antara currency dan accounting. Kalau currency, dia simbol mata uang dengan angka, dia menyatu ya teman-teman, atau menempel seperti ini. Sedangkan accounting, simbol dan angka, dia akan terpisah. Seperti ini. Kita klik OK. Nah, dia akan terpisah antara simbol dan angka. Itu perbedaan currency dan counting. Jadi currency, simbol dan angka menempel, sedangkan counting dia terpisah seperti ini. Oke, selanjutnya sini ada date atau tanggal. Misalnya kita akan memasukkan format tanggal di sini. Teman-teman bisa klik Ctrl titik koma. Ctrl titik koma ya teman-teman. Untuk memasukkan tanggal hari ini. Ctrl titik koma. Nah, seperti ini. Untuk memasukkan tanggal hari ini yang sesuai di laptop atau komputer teman-teman. Seperti itu. Kita klik enter. Nah, kita akan mengganti format tanggal ini. Date. Kemudian di lokasinya kita pilih Indonesia. Kemudian saya pilih yang ini. Klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan format jam. Teman-teman bisa tekan Ctrl Shift titik koma. Ctrl Shift titik koma. Nah, seperti ini. Memasukkan format jam secara otomatis. Kemudian saya mau merubah formatnya. Kita pilih time. Lokasinya Indonesia. Kita klik. Misalnya saya pilih yang ini. Klik OK. Nah, seperti ini. Ini saya hapus. Selanjutnya, di sini ada persen. Misalnya, saya mau mengganti yang diskon ini menjadi persen. Saya seleksi. Kita pilih persen. Desimalnya saya hilangin aja. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, untuk format persen. Selanjutnya, di sini ada fraction. Fraction ini untuk format pecahan ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya buat data 0,25, 0,5. Misalnya seperti ini. Saya seleksi. Kemudian kita pilih ke fraction. Ini up to 1 digit, berarti hanya 1 digit. Kita klik OK. Nah, jadi 0,25 jadi seperempat. Kalau yang 0,5 itu menjadi setengah seperti ini. Itu untuk penulisan format pecahan seperti itu. Kemudian di sini ada scientific. Scientific ini untuk format eksponen. Misalnya
Sini saya buat data 0, seperti ini, klik enter. Nah, tulisannya seperti ini, 5,65, kemudian di sini ada angka 8, berarti dia nolnya berjumlah 8, seperti itu. Ini untuk penggunaan saintifik. Selanjutnya di sini ada teks, jadi merubah format angka dirubah menjadi teks ya teman-teman. Caranya seperti ini. Saya seleksi dan di sini ada teks, kita klik OK. Nah, jadi angka ini formatnya sudah dirubah menjadi teks, maka dia posisinya akan berubah jadi sebelah kiri. Untuk angka secara default, untuk angka itu dia di sebelah kanan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada spesial. Untuk spesial ini saya belum tahu fungsinya untuk apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya di sini ada custom. Berarti kita akan membuat formatnya secara custom atau kita buat sendiri. Misalnya di bagian sini saya akan menambahkan tulisan unit. Caranya kita ke custom. Di sini di tipe kita hapus dulu. Kemudian kita kasih formatnya. Ini pagar spasi ketik 2 spasi unit. Kemudian ketik 2 lagi. Klik OK. Nah, seperti ini. Misalnya saya ganti jadi 9, klik enter. Nah, otomatis unitnya masih tetap ada, seperti itu. Kemudian kita akan mengcustom warna ya teman-teman. Nah, misalnya di sini ada angka negatif yang saya seleksi, kita custom, misalnya yang ini, klik OK. Nah, maka yang negatif kan berwarna merah. Untuk yang lain, maka dia berwarna hitam seperti ini. Misalnya saya mau merubah yang selain negatif itu berwarna biru, maka di custom ini, di bagian ini kita ketik blue, enter. Nah, seperti itu. Untuk angka selain negatif akan berwarna biru. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke elemen. Elemen ini untuk format penulisan. Misalnya horizontal berarti untuk tulisannya. Misalnya mau rata kanan, kiri, atau tengah, seperti itu. Misalnya ini saya rata tengah atau center. Nah, seperti ini. Kemudian untuk vertikal atau ke atas bawah, ini. Di sini saya ganti ke tengah juga. Klik OK. Nah, ini saya lebarin. Untuk tulisan tanggal ini posisinya masih di tengah. Nah, kiri kanan, atas bawah, dia di tengah. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada text control. Untuk wrap text seperti ini contohnya. Kita ketik dulu, misalnya ada data di sini. Kita ketik dulu, misalnya ada di sini. Seperti ini.
kita pilih wrap text. Kita akan lihat perubahannya seperti apa. Klik OK. Nah, maka dia akan merubah selnya menjadi menyesuaikan dengan tulisan. Jadi dia akan memanjang ke bawah seperti ini. Seperti itu. Itu untuk wrap text. Oke. Selanjutnya di sini ada string to fit. String to fit ini tulisannya itu akan menyesuaikan dengan panjang sel. Seperti ini. Klik OK. Nah, seperti itu. Tulisannya akan disesuaikan dengan panjang selnya ini. Kemudian di sini ada merge cell. Merge cell ini menggabungkan dua sel atau lebih menjadi satu sel. Seperti ini. Misalnya saya seleksi, kita klik yang merge cell, klik OK. Nah, seperti itu. Yang akan menjadi satu sel. Selanjutnya di sini ada text direction. Text direction itu mengatur tulisannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau kanan ke kiri ini biasanya untuk penulisan huruf Arab. Contohnya seperti ini. Kita akan menulis huruf Arab. Kita pilih ke right to left atau kanan ke kiri. Kita klik dan klik OK. Nah, dia masih sama karena kalau tulisan biasa dia tetap dari kiri ke kanan. Seperti itu. Untuk supaya dari kanan ke kiri untuk tulisan Arab. Caranya kita ke insert, kemudian ke simbol. Nah, di bagian font pilih Arabic tipe setting. Untuk subjeknya pilih yang tipe Arabic. Nah, di sini nanti seperti ini. Tinggal teman-teman pilih. Misalnya sebagai contoh, yang ini, klik insert. Nah, dia masuk. Seperti ini. Yang lagi, yang lain. Nah, otomatis dia otomatis dari kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk penulisan dari kanan ke kiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke format font. Font ini untuk format huruf. Di sini ada jenis fontnya, bisa teman-teman pilih. Kemudian ada font stylenya, mau bold atau tebal, miring, atau yang biasa, reguler, atau bold, dan italic. Berarti nanti tulisannya tebal dan miring. Dan untuk size, untuk ukuran hurufnya, di sini juga ada color. Color ini untuk warna huruf seperti ini. Kemudian di sini ada underline untuk pemberian garis bawah. Mau single, double. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dilihat di previewnya. Kemudian yang ada efek, ada strike through. Nah, jadi untuk coretan di tengah. Ada superscript. Nah, berarti tulisannya akan mengecil dan posisinya di atas. Kalau subscript kecil dan posisinya di bawah. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada border untuk garis batas. Dan di sini saya akan contohkan. Dan ini saya hapus.
Rubah lagi yang ini. Misalnya di sini mau saya buat garis batas, kita border, kita pilih stylenya atau garisnya. Misalnya saya pilih yang ini, dan tinggal kita masukkan. Misalnya saya pilih yang outline. Untuk yang tengahnya tinggal klik inside. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya mau buat satu sel saja. Pilih Merge and Center. Kemudian untuk rataannya seperti ini aja. Saya buat lagi. Kemudian saya buat yang ini. Di border sama untuk outline-nya. Untuk di tengahnya yang ini. Kita klik OK. Nah, seperti itu. Terus kalau yang color ini dia untuk warna garisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan warna garis ini. Kalau yang secara otomatis itu berwarna hitam seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke fill atau warna selnya. Selnya di sini saya mau memberikan warna. Karena di sini saya mau dikasih warna di bagian fill, di background color-nya kita pilih warnanya misalnya kuning, pilih ini, saya klik OK seperti ini. Kemudian di sini ada protection atau untuk memproteksi selnya. Di sini secara default itu checklist locket-nya itu akan checklist. Fungsinya seperti ini. Misalnya untuk di bagian yang 2 ini saya seleksi, kemudian di protection-nya checklist-nya saya hilangin. Klik OK. Kita ke review. Di sini ada protection sheet. Dan di sini kita masukkan password-nya. Klik OK. Masukin lagi. Klik OK. Nah, kalau kita mau merubah datanya, itu otomatis nggak bisa. Kita harus memasukkan password-nya dulu supaya bisa mengedit. Tapi di bagian 2 ini bisa kita edit karena tadi di bagian locket-nya checklist-nya kita hilangin. Misalnya saya mau ketik di sini. Nah, dia bisa. Seperti itu. Di bagian 2 sel ini. Seperti itu. Dengan di bagian yang lain itu otomatis nggak bisa. Seperti itu. Itu fungsinya locket. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini tentang format sel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.